Shalom, silakan duduk. Sebelumnya mungkin saya ingin memberi penghargaan setinggi-tingginya buat tim Praise and Worship ya. Luar biasa, juga worship leader, singers, choir ya. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk semua. Saya pribadi sangat diberkati. Biasanya setiap Sabtu saya akan berusaha datang di Bipro untuk tidak terlambat. Jadi ketika 6.30, 6.29 gitu, saya berusaha sudah bisa duduk supaya tidak sampai melewatkan 1 menit pun pujian penyembahan. Itu karena betul-betul memberkati betul-betul kita ya, dipimpin di bawah hadirat Tuhan, sungguh-sungguh menyenangkan. Oke. Mungkin boleh ditampilkan. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya. Mungkin banyak yang bertanya, ini siapa berdiri di depan? Karena memang saya pelayanan di FA, di Family Altar. Jadi nanti saya sudah izin ke panitia, ke Lani. Jadi nanti di sesi ini saya akan banyak promosi tentang FA. Gitu. Jadi nanti yang belum ber-FA mungkin bisa semangat untuk ber-FA. Saya pelayanan di FA sebagai gembala sektor. Jadi ada 3 FA yang di bawah kami. FA diberikan kode BP 04. Kalau yang perhatian, beberapa bulan yang lalu ada tambahan 3 FA di slide. Nah itu FA kami. Jadi kami dari FA umum sebenarnya bergabung dengan Bipro mulai awal tahun ini. Jadi singkat cerita mungkin saya sedikit cerita juga. Waktu itu saya bertemu dengan Ko Heri, ketua di sini. Sudah saya kenal beliau cukup lama. Kami di FA umum, saya bertemu, kemudian Ko Heri tidak langsung mengajak untuk bergabung, enggak sama sekali. Beliau hanya bilang, coba datanglah ke Bipro, lihat, Bipro sekarang sudah berbeda. Gitu. Singkatnya begitu, terus saya pribadi, oke lah, saya lama, dulu saya ikut itu zamannya Dewasa Muda, di atas mungkin ada beberapa yang menjamani. Nah, saya sempat ikut di sana, kemudian lama vakum, fokus ke Family Altar di umum. Kemudian saya datang di Bipro beberapa kali sendirian, dengan istri saya, dengan anak saya ikut Bipro Kids. Nah, itu saya pribadi merasa sungguh diberkati di Bipro ini. Kemudian Ko Heri tidak pernah mengajak supaya FA kita semua bergabung, enggak pernah. Tapi karena melihat begitu diberkati mungkin ya, saya melihat Ko Heri, Yanata, Ko Yoyo, Juju, Lani dan semua pengurus di sini betul-betul tulus dan semangat melayani Tuhan. Jadi singkat cerita kami bergabung dengan Bipro, akhirnya ada tambahan 3 FA, dari 15 menjadi 18, kemudian ada satu lagi bukan dari kami tapi sekarang menjadi 19. Nah jadi ya bolehlah tepuk tangan. Jadi siapa yang, mungkin di sini siapa yang sudah ber-FA, mungkin boleh lambaikan tangan. Yang belum ber-FA mungkin boleh lambaikan tangan dikit-dikit lah. Nah, yang belum, nanti ya bolehlah. Ada nomor di setelah ibadah biasanya ada nomornya, boleh bergabung. Kita perlu bertumbuh di FA. Oke. Slide-nya saya bisa pegang slide. Ini maaf sedikit promosi FA. Ini salah satu FA kami. Ada 3 FA kami. Nah yang ini gembalanya Martino tadi, yang ini gembalanya Moses. Hadir enggak Moses?
Enggak apa-apa. Nah ini FA Fang, saya melihat Fang ada tadi. Oke, ini FA kami, jadi bertiga ini dengan pengurus-pengurus di acara Bipro beberapa bulan yang lalu. Kemudian, ini istri saya, ya, dengan anak saya satu, istri saya. Mana istri saya enggak mau diajak duduk depan, enggak mau dia. Maunya di belakang, enggak apa, ini istri dan anak saya. Mungkin ya biar enggak tegang ya. Saudara-saudara tegang, saya lebih tegang lagi. Kira-kira, bukan enggak ada bermaksud narsis. Kira-kira saya umur berapa? Nah, karena enggak bisa langsung ngomong, mungkin yang menebak umur 50 sampai 55 boleh angkat tangan. Yang menebak umur 46 sampai 50. Oke, ada. Yang menebak umur 30 sampai 35. Yang menebak umur 36 sampai 40. Oke. Ya, yang enggak angkat tangan berarti sudah tahu kisaran umur saya ya. Saya umur 44 tahun ini, umur 45. Nah, saya bertanya umur ini, ya ada kejadian dalam hidup saya itu yang cukup lucu tapi cukup menyenangkan. Di dalam Tuhan itu banyak sukacitanya. Dulu saya waktu SMA, lahir baru saya itu SMA, bertobat SMA lahir baru umur 17, baru lahir baru ketemu pembimbing rohani. Pembimbing rohani itu bilang selalu, saya kira kamu ini sudah bekerja, sudah om katanya gitu. Padahal masih SMA waktu itu. Jadi wah, mukanya boros waktu SMA, ya sudahlah diterima aja. Kemudian setelah lahir baru, SMA, kuliah, baru bekerja, enggak ada narsis. Tapi banyak kenalan sama orang, terus saya sampai umur 30-an. Banyak kenalan sama orang, jauh dikira lebih muda. Betul. Jadi dibilang loh, bahkan ya ada yang agak parah menurut saya. Loh, kuliah di mana? Padahal sudah bekerja, sudah bawaannya sudah ya tas-tas kerja gitu, sering ditanya, wah. Kalau cowok mungkin ya bapak di sini atau kaum cowok sebetulnya enggak begitu suka. Kalau dikira lebih muda itu enggak begitu suka. Jadi saya pribadi enggak lah, lebih enak, enggak apa-apa sudah dipanggil lebih tua, dipanggil Pak apa, kayaknya kok lebih berwibawa kayaknya gitu. Jadi saya pribadi itu lebih suka kalau dikira umurnya lebih banyak. Nah, itu ya berjalannya waktu sekitar umur 40-an. Nah, ini mulai kejadian. Jadi dulu kan mesti manggilnya Ko, Mas, Kak ya. Dulu tuh banyak yang panggil. Belakangan ini kok mulai langka gitu. Yang manggil Ko, manggil Kak. Kalau ketemu panggilannya selalu Pak. Pak, mau apa? Mau beli apa? Misalkan di kafe mau beli. Ini ya Pak. Kok semua sudah manggil Pak ya, kok enggak ada lagi yang Kak atau Ko atau Mas. Iya ya, terus saya lihat beberapa video rekaman di FA atau foto-foto. Iya, sudah mulai tampak lah ya. Tua-tuanya itu mulai tampak, ada kerutannya, ada apa ya, sudah mulai nampak. Tidak apa-apa, tapi saya dapat penghiburan di firman Tuhan. Di Amsal 16 ayat 31, bisa enggak ditampilkan? Ini foto saya muncul terus enggak nyadar. Amsal 16 ayat 31 boleh ditampilkan enggak? Belum ya? Amsal 16 ayat 31. Nah, rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Jadi menua di dalam Tuhan itu adalah mahkota yang indah.
Jadi yang rambutnya putih sudah mulai ada kerutannya, sudah mulai terlihat dewasa atau ya itu mahkota. Firman Tuhan bilang itu mahkota yang indah. Jadi ini penghiburan untuk kita semua. Oke, masih perkenalan mungkin ya, masih perkenalan. Saya kan ditunjuk sebagai gembala sektor itu sekitar 2017-2018. Kemudian, saya itu sempat, waktu itu gembala sektor sebelumnya telepon saya, meminta saya untuk menggantikan karena beliau fokus ke pelayanan yang lain. Singkatnya, meskipun dia gundah gulana, akhirnya saya menerima. Kemudian saya pribadi itu berdoa bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa kok yang dipilih ini kok saya gitu. Saya lihat kanan kiri banyak yang lebih pintar, lebih rohani, lebih menguasai firman Tuhan. Ya saya ini enggak seberapa lah. Kenapa kok pilih saya sebagai gembala sektor? Sejujurnya, saya itu berharap Tuhan itu menjawab kira-kira, oh ya anakku, karena engkau hatinya tulus. Atau Tuhan itu ngomong, oh ya karena engkau ini yang paling taat, paling semangat gitu. Jadi aku memilih engkau. Jujur saya ada berharap seperti itu. Jadi saya bertanya, kenapa Tuhan kok saya yang dipilih? Atau saya beberapa hari kemudian, saya mendapat jawabannya melalui firman Tuhan. Boleh dibuka 1 Korintus 15 ayat 9. Boleh dibantu 1 Korintus 15 ayat 9. Ketika saya baca ayat ini, kok pendek ya ini ya? Ini terjemahan, nanti saya bacakan aja. Waktu saya baca ayat ini, bukan, 1 Korintus 15 ayat 9. Enggak apa-apa deh, nanti saya akan bacakan. Mungkin terjemahannya beda. Saya baca ayat ini begitu seperti meloncat gitu ya, meloncat seperti terang. Saya baca, ini. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Rasul Paulus bilang itu, bahkan tidak layak disebut rasul. Karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Di sini sebetulnya tidak layak ada itu, tidak layak disebut rasul. Jadi Tuhan itu seperti bilang, menjawab pertanyaan saya, kenapa kok saya yang dipilih? Tuhan itu bilang, iya soalnya kamu yang paling tidak layak, kamu yang paling tidak bisa, kamu yang paling tidak mampu, makanya dipilih. Kalau saya mampu, saya bisa, nggak dipilih. Nah jadi, suatu saat misalkan saudara di sini, di FA, atau di pelayanan bidang masing-masing, di pujian, penyembahan, di choir, ditunjuk, ayo melayani. Terus kita bilang, enggak bisa, enggak layak masih, saya ini masih enggak mampu, enggak bisa. Kalau jawaban saudara seperti itu, berarti saudara orang yang tepat. Jadi ketika kita bilang, sorry, enggak layak, belum layak, itu berarti saudara orang yang tepat. Soalnya kalau saudara bilang, oh ya aku layak, aku sudah bisa, berarti kita justru enggak pantas, enggak bisa melayani. Ya, jadi kita semua enggak layak. Di hadapan Tuhan tidak layak. Apalagi saya tidak layak. Tapi Tuhan memang dipilih yang tidak layak. Supaya tidak ada kesombongan di sana. Oke. Ini masih belum masuk topik, masih pendahuluan. Boleh kembali ke slide? Kan kita belajar itu ya. Kingdom of Heaven series 4 kali ibadah belajar tentang kerajaan Allah. Bagus. Sayangnya saya kelewatan yang minggu lalu karena ada keperluan keluar kota. Waktu Yanata membawakan, terus Pak John membawakan. Saya betul-betul sangat diberkati. Semoga saya ini kebagian penutup. Semoga penutupnya menjadi penutup yang manis dari sesi ini. Saya sudah dipesenin panitia, bukan seperti khotbah, jadi seperti sharing aja. Oke, jadi saya nanti ada beberapa
kesaksian. Ada beberapa kesaksian, jadi tidak pengajaran karena saya background-nya juga bukan sekolah teologi ya. Saya di dunia sekuler. Nah, semoga beberapa kesaksian boleh menjadi berkat buat kita. Nah, ini satu ayat. Satu ayat yang diberikan panitia tapi bagus sekali. Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, ini kalau yang suka di aplikasi di Alkitab, ada terjemahan-terjemahan lain yang suka ngeliatin, ada yang suka biasanya Amplified Bible, The Message. Itu boleh dilihat-lihat. Saya itu paling suka itu 2, Amplified Bible dan The Message. The Message ini enak. Kalimatnya itu disesuaikan dengan dunia sekarang. Nah, jadi gampangnya, set the word right. Do what is best as above, so below. Artinya, yang di atas supaya terjadi di sini. Kerajaan Allah yang di atas supaya terjadi di sini. Nah, ini kita akan belajar seri penutup untuk kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu, kalau saya boleh bilang, saya ini orang teknis, berbanding terbalik dengan kerajaan dunia. Loh kok bisa? Kalau kerajaan di dunia, semakin tinggi kedudukannya, apa? Semakin dilayani, semakin bisa memerintah. Ayo ke sana, ke sana, ke sana. Semakin tinggi, semakin dihormati. Kerajaan Allah berbeda, berbanding terbalik. Semakin tinggi, semakin melayani, semakin rendah. Ada satu kejadian yang sangat-sangat sakral. Kalau menurut saya itu sangat sakral. Apa? Tuhan Yesus membasuh kaki para murid. Kita tahu ya semua, Tuhan Yesus membasuh kaki para murid. Saya tuh sekarang kan zamannya, boleh di googling atau ChatGPT. Sekarang kan zamannya AI. Tanya aja. Saya tanya, pada zaman Tuhan Yesus, yang membasuh kaki itu biasanya siapa? Ada yang tahu kira-kira? Yang biasa membasuh, mencuci kaki itu, biasanya siapa? Saya baca, 1, budak biasanya. Jadi orang yang paling rendah, budak. Ternyata enggak cuma budak. Jadi yang membasuh kaki itu budak, tetapi dihindarkan budak orang Ibrani. Jadi orang Israel waktu itu yang membasuh kaki, kalau budak, kalau dia orang Yahudi juga, orang Ibrani juga, kalau bisa jangan. Jadi budak yang paling rendah lagi. Jadi orang asing, diusahakan orang asing yang membasuh kaki waktu itu. Nah ini, Tuhan kita mengambil posisi yang paling rendah lagi. Saya baca itu kayak yang betul-betul tidak sekedar terharu ya, kayak betul-betul hati ini kayak tertusuk ya. Jadi Tuhan Yesus yang Tuhan adalah guru, mengambil posisi paling rendah, melayani, membasuh kaki para rasul. Sampai Petrus atau Yohanes bilang, jangan Tuhan, jangan. Nggak tega Tuhan dan gurunya membasuh kaki, tapi Tuhan bilang, enggak, ini aku harus melakukannya untuk memberi contoh buat kamu. Jadi kita dalam kerajaan Allah itu berbanding terbalik. Yang tertinggi artinya lebih melayani. Yang ingin menjadi terbesar harus menjadi yang terkecil. Itu konsep kerajaan Allah. Tuhan Yesus raja yang penuh kuasa namun tidak pernah memaksa. Saya ulangi, Yesus raja yang penuh kuasa namun tidak pernah memaksa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menghendaki hubungan kasih, bukan karena tekanan atau rasa takut. Itu yang sering disebut kehendak bebas. Kenapa kok Adam dibiarkan sampai berdosa? Karena Tuhan Yesus mengharapkan hubungan kasih, bukan robot yang dipaksa, yang kaku, bukan. Nah, saya ada kesaksian yang fresh beberapa minggu yang lalu di FA, salah satu FA kami. Ada kedatangan jiwa baru. Satu keluarga. Beliau hadir, tapi untuk privasi saya tidak sebut nama ya. Saya tidak sebut nama, tapi kesaksiannya sungguh memberkati. Jadi ada satu keluarga,
ayah, ibu, 2 anak dari agama sepupu kita. Jadi baru bergabung. Singkatnya, beliau sang ibu mendalami agama di sana sampai hampir tertutup semua. Tahu ya, hampir tertutup semua. Nah, tapi semakin mendalami, semakin tidak menemukan damai sejahtera. Semakin mendalami, yang ada jadi semakin bengis. Suami dihakimi, anak semakin takut, semakin menjauh. Ya beliau semakin bertanya-tanya, lu bener dah ini kok aku semakin mencari. Dia kok semakin seperti ini gitu. Singkatnya sampai satu waktu, ya karena tekanan seperti itu sampai sang suami juga merasa heran kok malah perubahannya malah seperti ini. Gitu. Ketika posisi tertekan, stres mungkin lebih dari stres kalau saya bilang. Beliau mendengarkan, sang ibu mendengarkan lagu-lagu untuk menghibur diri lah. Saya mendengarkan lagu-lagu di YouTube. Lagu-lagunya apa? Lagu-lagu dunia yang sedih-sedih. Ya. Tapi tahu enggak, Amsal bilang, kalau kita sedih, mendengarkan lagu sedih seperti apa? Seperti luka dikasih garam. Tambah perih. Ketika sedih, mendengarkan lagu sedih, tambah sedih. Terus ya ini anehnya. Tiba-tiba lagunya yang berputar itu kok loncat ke lagunya Nikita. Ya Nikita kalau tidak salah. Judulnya itu Kasih dari Surga. Lagunya itu berputar loh. Lagunya kok ini. Ya sudahlah didengerin aja. Pakai earphone didengerin. Dengerin loh. Lagunya ini kok berulang terus dengerin terus. Terus tiba-tiba matanya beliau tidak bisa dibuka. Terus ada sinar terang. Kan kita bisa tahu kalau tutup mata ada sinar terang kan merasa ya. Sinar terang sekali. Beliau tidak bisa buka mata. Dan itu kejadiannya ternyata nggak cuma 1 menit, 2 menit, tapi beberapa jam. Kemudian ada suara yang bilang, kembalilah padaku. Ada suara yang bilang seperti itu. Nah, terus singkat cerita mungkin sekitar 2-3 jam. Akhirnya takut beliau ini, loh kok enggak bisa buka, aku ini buta kak, kok enggak bisa buka. Tapi puji Tuhan, akhirnya bisa membuka. Untung saya bilang ke beliau, loh kejadiannya ini mirip sama Rasul Paulus loh. Untung Rasul Paulus berapa hari butanya? 3 hari, untung enggak 3 hari. Beliau ya takut juga kalau buta 3 hari kan ya repot gitu. Untungnya cuma 2-3 jam. Akhirnya singkat cerita, beliau ada kenalan di gereja Betani Manyar. Tuh, beliau datang, terus dibaptis. Ya, dibaptis satu keluarga menerima Tuhan kita, Raja kita. Dan akhirnya beliau melayani. Boleh. Tepuk tangan untuk Tuhan kita ya. Itu sungguh-sungguh memberkati. Jadi beliau hadir di Manyar setiap minggu, ada pembimbing rohani di sana, beberapa diaken sungguh support. Kita di Eva juga berusaha support, bisa membangun. Kami ajak ke Bipro juga, karena kami tahu di Bipro ada berkat Tuhan, ada hadirat Tuhan. Ya. Itu kesaksian pertama. Kesaksiannya ada 12 nanti ya, banyak. Dan itu sudah 651, saya cuma dapat sampai 19.00. Semoga cepat nanti ada satu kesaksian yang sungguh menarik. Kerajaan Allah adalah realitas yang sudah dimulai, tetapi belum digenapi sebelumnya. Saya ulang, kerajaan Allah adalah realita yang sudah dimulai tetapi belum digenapi sepenuhnya. Loh, apa maksudnya? Sudah dimulai artinya apa? Ketika kita lahir baru, kita dibaptis menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kerajaan Allah sudah hadir di tengah-tengah kita. Tapi belum sepenuhnya, kenapa? Masih ada sifat duniawi. Masih ada daging, kita masih ada jiwa, masih ada tubuh. Kadang-kadang disenggol ya masih bisa marah. Ya, naik mobil dipepet ya masih bisa emosi. Ya masih suka makanan yang enak-enak. Masih kita belum sepenuhnya mengalami 100% kerajaan Allah. Tapi sudah dimulai.
Itu kerajaan Allah. Kemudian lanjut. Satu ayat kita baca ya. Setelah ini ada kesaksian yang sangat menarik. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Pertanyaan saya, di sini kan segala yang di langit, yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi bertekuk lutut dan mengaku. Pertanyaannya, sudah semua belum? Belum. Tapi sebagian sudah mulai. Termasuk kita. Kita sudah bertekuk lutut, sudah mengaku Yesus adalah Tuhan. Nanti digenapi kapan? Pada akhir zaman, ketika Tuhan Yesus datang kembali. Semua akan bertekuk lutut, semua akan lidah akan mengaku Yesus kita adalah Tuhan. Saya adalah satu kesaksian, mungkin cepat saja. Di FA, jadi banyak kesaksian di FA. Sudah agak lama. Mungkin berapa ya? 10 tahun lalu, mungkin belasan tahun lalu. Ada satu, kita berkumpul biasa, ada satu jiwa baru, satu anggota baru. Umurnya mungkin 2-3 tahun di atas saya waktu itu. Dia ini backgroundnya itu suka ilmu-ilmu hitam. Suka ilmu hitam, terus di dunia kriminal. Ya ngeri lah kalau dengar itu. Tapi mau belajar, mau ikut FA. Terus kita itu sering mengadakan fellowship. Fellowship itu seperti retreat kecil. Nginep dua malam gitu nginep. Nah, dia ini ikut. Waktu itu di malam kedua kita berdoa waktu saya ingat kayak tadi itu kita pujian penyembahan terus kita berbahasa roh yang sudah diberkati dengan bahasa roh, kita berbahasa roh kuat. Waktu itu hamba Tuhannya Pak Nixon Topa, mungkin beberapa kenal dengan beliau Pak Nixon Topa. Kita berpegang tangan kuat, berbahasa roh kuat. Saya memang melihat anak ini agak aneh ketika kita berbahasa roh, kita berdoa. Aneh gitu ngeliatin sana sini. Terus tiba-tiba dia itu nyerang. Jadi menyerang teman-teman di sekelilingnya, termasuk saya mau dipukul gitu. Mau dipukul, tapi ini hebatnya. Terpental, dia itu mau mukul terpental jauh keluar gitu. Terus berusaha mukul yang lain, keluar lagi. Sampai saya ini kan enggak ngerti gitu-gitu. Loh, kok kenapa ini kok gini? Puji Tuhan ada senior-senior waktu itu. Senior-senior ngerti apa itu manifestasi. Jadi beberapa senior langsung datang mengambil minyak urapan, langsung didoakan. Apa langsung keluar? Enggak. Didoakan sampai di ruangan itu sampai keluar. Jadi dia mundur-mundur, takut gitu. Dikasih minyak urapan gitu, didoakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Anak ini bisa teriak-teriak, panas gitu. Terus ya lucu juga, dia itu kan menguasai ilmu-ilmu. Jadi ilmu-ilmu terus ada gerakannya. Gerakannya itu dikeluarkan semua. Jadi kayak film-film silat itu loh, kalau suka lihat jadi ada gerakannya begini. Keluar semua gitu. Berusaha dipukuli semua, tapi enggak bisa. Dia tambah lama tambah terpukul. Akhirnya jatuh terus. Ya senior saya ini enggak ngerti, cuma ngelihatin aja. Sayangnya dulu enggak zamannya HP. Dulu kan sudah semua pasti sudah begini pasti upload sosial media. Enggak. Jadi akhirnya didoakan. Ya terlepas tapi belum sepenuhnya. Jadi akhirnya lega, ya sudah ngikutin terus sempat ditanya, "Loh kenapa?" "Iya, itu saya ini berusaha nyerang, enggak gelisah gitu loh. Berusaha diserang termasuk berusaha nyerang saya. Tapi ketika aku berusaha nyerang kamu, memukul kayak ada tembok dari langit itu turun melindungi." Saya ya seru juga yang lihat, kayak superhero gitu ya. Begitu ada nyerang langsung ada yang nutup gitu. Terus dia terpental. Saya enggak ngelihat tapi ya saya percaya itu kuasa Tuhan melindungi kita anak-anaknya. Belum selesai. Masih ada yang lebih seru lagi. Nah, terus anak ini akhirnya ngikutin di FA, rajin ya berusaha belajar. Dia selalu bilang, ini ayat ini selalu bilang, semua yang di langit, yang di bawah, di bumi dan di bawah harus ngaku. Kunci kerajaan surga dan di bumi itu di Yesus Kristus. Dia selalu bilang seperti itu. Yang pegang kuncinya itu
Yesus Kristus. Saya ya seneng kan gitu. Nah, terus dia belum dibaptis. Suatu waktu dia bilang, aku mau dibaptis. Wah, ya betul, harus dibaptiskan, harus. Ayo, baptis. Tak antar sudah, baptis. Akhirnya daftar, hari Rabu, ingat waktu itu di Nginden, yang baptis Om Kris Da Costa. Ini menarik lagi, jadi saya nganter berdua, kan baptis itu ada beberapa orang, ini kolamnya. Ngantri toh untuk dicelupkan di air. Dia di belakang, saya kan duduk ngeliatin. Ya itu sayangnya belum ada kamera dulu itu, jadi enggak sempat di video. Di belakang dia ngantri maju. Saya tuh ngelihat dia ini bingung, gelisah. Gelisah berusaha mundur. Ya dia maju lagi, gelisah gitu. Nah, wah ini enggak wajar ini. Betul, sampai akhirnya dia mau masuk air, kejadian lagi, lari dari air, nyerang beberapa diaken yang berjaga-jaga itu, nyerang, ditendang, dipukul. Ada satu sih yang kena, tapi puji Tuhan enggak apa-apa. Jadi sempat terjatuh tapi sudah agak berumur, tapi enggak apa-apa beliaunya. Nyerangin yang jaga-jaga. Terus ada satu diaken bapak-bapak, waktu itu saya tahu badannya besar. Di apa ya, bahasa Jawanya itu dipeting. Dipaksa untuk tunduk, untuk sampai di lantai. Ini pentingnya kekuatan fisik. Jadi kita perlu lah ya latihan-latihan supaya badannya besar. Kadang-kadang dibutuhkan. Jadi ditekuk gitu, dipaksa dicelup di air. Terus ini, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Keluar dari air itu, mukanya anak ini beda, betul-betul beda. Muka yang plong, yang dari wajah yang bengis, yang gimana itu beda. Wajah yang penuh kelegaan. Terus dia bilang, lega, plong betul-betul, lega, bebannya hilang. Dia bilang gitu, lega. Yang ikut FA, kita tahu siapa dia ya, tapi ya itu saya enggak sebut nama. Dia lega. Pulang saya antar naik motor, udah mukanya tuh terang gitu, beda sekali. Terus ya saya tanya lagi dulu, kenapa kamu kok sampai marah, sampai ngantemin orang-orang, sampai lari, kenapa? Terus dia bilang, saya ngelihat air itu bukan air, saya ngelihat itu kolam api. Dia bilang, kolam api, enggak berani saya masuk gitu. Kaget saya lu. Kolam api, enggak berani. Saya masukin enggak berani. Nah, jadi, ya ini kerajaan Allah ya. Kita lihat itu air biasa. Tapi buat yang di dalam Tuhan itu kolam api. Mungkin ya memang kolam penyucian ya. Jadi harus dicelup gitu, dipaksa supaya roh-rohnya itu yang enggak betul itu hilang ya. Itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, beda. Bangun, beda gitu. Terus ya, itu saya lihat itu sepenuhnya dari baptisan itu beda. Pentingnya baptisan. Mungkin Pak Kris kalau ketemu mungkin masih ingat, karena menurut saya cukup langka, kejadiannya itu cukup unik. Nah itu, ya sampai sekarang kalau ketemu saya mesti bilang, yang pegang kunci surga dan bumi Yesus, yang pegang kunci. Aneh, dia tuh ceritanya aneh-aneh, tapi saya enggak akan cerita banyak di sini. Ya, ini. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit, di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Terakhir ya, ini sudah 7:01. Maaf ya, telat-telat sedikit enggak apa-apa ya panitia. Telat 2-3 menit. Ini ayat yang bagus. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Yang suka lihat bahasa lain di Amplified Bible itu dibilang Kingdom of God is among you because of my presence. Kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita karena apa? Karena kehadiran Tuhan, my presence, karena hadirat Tuhan. Ada kesaksian terakhir.
Ini sebentar kok. Ini kesaksian bukan kesaksian saya atau teman saya baca dari buku. Boleh percaya, boleh enggak. Tapi menurut saya ini benar, karena cocok dengan firman Tuhan. Ada satu penulis, dia ini kesaksian dia pernah dibawa ke surga, ke kerajaan surga. Terus dia menuliskan ada satu momen yang menarik menurut saya. Ketika dia melihat orang-orang yang baru meninggal terus di pintu kerajaan surga. Nah, sebelumnya saya pause dulu. Kira-kira saudara-saudara, misalkan tidak dalam waktu dekat ya, nanti misalkan berpulang di kerajaan surga, ketika di pintu gerbang kerajaan surga, pertanyaan apa yang pertama kali akan kita tanyakan? Ke penjaga surga. Penjaga surga konon katanya, siapa tahu penjaga surga? Penjaga pintu gerbang surga. Petrus, Rasul Petrus. Banyak orang bersaksi Rasul Petrus yang jaga. Misalnya betul, Rasul Petrus yang menjaga ketika kita datang. Apa yang kita tanyakan? Jawab dalam hati aja. Kira-kira apa? Dipikir-pikir, apa ya? Apa ya? Nah, waktu saya bertanya kepada diri saya sendiri, mungkin pertanyaan saya itu, rumah saya mana? Ya, kan kalau kita melayani kan dijanjikan rumah yang besar di surga. Rumah saya mana? Upah saya mana? Upah saya di surga. Itu. 1. 2, mungkin saya akan cari saudari saya. Saya punya CC, kakak perempuan yang sudah pulang duluan. Mungkin saya akan tanya, mana CC saya mana? Pengen ketemu, kangen kan gitu. Mungkin itu pertanyaan saya. Nah, saudara-saudara mungkin dibayangkan sendiri kalau ketemu kira-kira pertanyaan apa, kalimat apa yang pertama kali kita tanyakan. Nah, kesaksiannya ini menarik. Jadi penulis ini bilang melihat ada satu ibu-ibu paruh baya baru meninggal masuk ke kerajaan surga. Pertanyaan yang dilontarkan, mana Yesusku? Mana Yesusku? Yang ditanyakan itu. Tidak peduli dia surga itu seindah apa, tidak peduli. Dia cuma tanya, mana? Yesusku mana? Yesusku mana? Saya baca tuh ya merinding, ya berebes juga loh. Iya. Ya. Kita ke kerajaan surga, apa yang kita cari? Yesusnya. Kerajaan Allah tanpa rajanya buat apa? Kerajaan surga tanpa Yesusnya buat apa? Kita bersorak-sorak di sini tanpa Tuhan Yesus buat apa? Tapi enggak, tadi itu hadirat Tuhan manis sekali tadi. Raja tanpa rajanya buat apa? Ayat terakhir. Siapa yang kumiliki di surga selain engkau? Ada yang tahu ayat ini ada lagunya ya? Siapa yang kumiliki di surga selain engkau? Selain engkau enggak ada yang kuingini di bumi. Bahasa lainnya lebih gampang. Engkau yang kuingini di surga. Engkau yang kuingini di bumi. Ya, selain dia, kerajaan tanpa rajanya buat apa? Kerajaan Allah tanpa Raja kita Yesus Kristus buat apa? Ayo kita sama-sama kita mengejar Sang Raja Yesus Kristus.